Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihil fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin dan hadirat, para jemaah subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat hadir di tempat ini guna menjalankan kewajiban kita, yaitu menunaikan salat subuh secara berjamaah. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Kemudian daripada itu, salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus ke permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, contoh suri teladan bagi kita semua, dan Nabi yang insya Allah akan membawa syafaat kepada kita di akhir zaman nanti. Hadirin dan hadirat yang sama-sama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kultum kali ini saya ingin membawakan suatu materi, yaitu 7 golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun 7 golongan yang dicintai oleh Allah tersebut, yang pertama adalah orang yang bersabar. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah orang yang bersabar. Karena dalam hal ini sabar memang membutuhkan kebiasaan dan harus dilatih dan istiqomah. Kemudian yang kedua, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang bertaubat. Setiap manusia pasti tidak pernah luput dari salah dan dosa. Namun, ampunan Allah Subhanahu wa taala lebih besar, lebih luas. Terkait hal tersebut, sebagai manusia yang banyak salah dan dosa, hendaknya untuk sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Setiap manusia itu memiliki kedudukan yang sama. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang siapa yang lebih bertakwa. Allah menyukai orang-orang yang senantiasa menjalankan perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Yang keempat, golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang adil. Adil memiliki maksud sesuai dengan proporsinya. Karena keadilan adalah salah satu hal yang perlu ditegakkan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang adil. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 42. Yang kelima, golongan orang-orang yang cintai Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang berbuat kebaikan. Perlakukanlah orang lain seperti orang memperlakukanmu. Begitulah seharusnya. Jika kita ingin diperlakukan baik, maka perlakukanlah baik pula kepada orang lain. Kemudian golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang keenam adalah orang yang bersih. Kebersihan itu sebagian dari iman. Bersih adalah bagian dari iman. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang yang bersih. Hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 108. Dan yang terakhir dari golongan
orang-orang yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh adalah orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah nabi dan rasul yang terakhir, serta menjadi panutan untuk umatnya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an serta hadis sebagai pedoman untuk muslim saat ini. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an dan dalam surat Al-Imran ayat 31. Demikian yang bisa saya sampaikan kultum pada subuh hari ini tentang 7 golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menjadi bagian dari hal ini yang telah dijelaskan tadi, dan kita berharap agar apa yang kita dengar dan kita sampaikan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wa bidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.